Nah loh, lagi-lagi Mahfud bongkar modus dana teroris masuk ke Indonesia. Jelas banyak kadrun yang bermain dengan pura-pura pesan karpet dari Timur Tengah. Dan bukti ini diperkuat dengan PPATK. Hajar Pak, tangkap para kadrun prongrong NKRI. Bravo Pak Mahfud. Di antara uang itu ada yang dikirim ke yayasan. Nah, konteks yayasan itu kita tidak clear apakah itu sedekah atau bantuan, tidak tahu. Dari yayasan dikirim kepada oknum yang berangkat ke daerah konflik. Itu satu. Yang kedua, ada juga uang dikirim pada seorang namanya H inisialnya. Orang ini setelah kita ke konsultasi ke Densus di Perdalam, dia mengirim pada pemasok senjata di Filipina. Orang-orang yang sering meneriakkan kebangkitan khilafah di Indonesia, menganut ideologi transnasional, dan orang ini berbahaya. Jadi para pendukungnya Anies yang nasionalis, tolonglah berpikir jernih bahwa Anies Baswedan di sekelilingnya berkerumun orang-orang yang ingin mempunyai pemikiran yang membahayakan NKRI. Jadi omongan Pak Menko Polhukam itu link dengan apa yang kita temukan dalam transaksi alirannya. Rupiah, dolar. Kalau yang kepada oknum perang dengan konflik itu sepertinya sekitar untuk ongkos ya, sekitar di bawah 10 juta. Tapi kalau kepada inisial H itu ya puluhan juta juga, konteksnya untuk beli senjata. Nah cuman yang kita kesulitan itu mereka kan tidak semua pakai cash, ada yang pakai tidak pakai transfer, ada dengan cash. Nah ini susah dilacak. Saya betul-betul ingat kata-katanya Ibnu Rus. Orang yang menunggangi agama sebagai kendaraan untuk menuju tangga kekuasaan, nanti ketika dia berkuasa, kejahatannya pun akan dibenarkan dengan dalil-dalil agama. Nah, kalau mau menang, ya belajar dari Taliban. Sekarang kalau sampai Pak Anies Baswedan menang, ya, dan jaringan yang saya bangun selama hampir 40 tahun juga nanti saya akan bilang, pulihkan Hizbut Tahrir. Kira-kira terima kasih nggak tuh sama Pak Anies Baswedan? Makanya kemarin saya ketemu Anies 2 kali, terus serang aja. Bahwa Anies akan didukung menjadi presiden kalau nanti menang, HTI harus dipulihkan kembali, dihidupkan kembali. Orang ini sangat berbahaya bagi NKRI. Bang Anies, gue bantu lo, tapi gue gak deket-deket sama lo ya. Tapi kalau lo gak belain Islam, gue gak jadi bantu lo. Maksudnya apa Bang Alfian? Ya gak mau gue bantuin, ngapain? Ya udah. Nah, jadi sebenarnya Pak Anies Baswedan banyak tarikan gitu. Jadi gitu, soal bagaimana kemenangan menurut saya boleh jadi di sini hari ini adalah benih-benih kemenangan itu akan terjadi. Jadi apa bedanya HTI dengan PKI dan FPI? Sama-sama organisasi terlarang, haram di NKRI ini. Mahfud endus transaksi miliaran untuk terorisme untuk modus pesan sejadah. Menko Polhukam sekaligus Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU, Mahfud MD mengendus transaksi mencurigakan miliaran rupiah untuk pembiayaan terorisme di Indonesia melalui modus memesan produk sejadah. Mahfud mengatakan, transaksi mencurigakan ini terendus oleh Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan atau PPATK. Itu di PPATK banyak sekali kasus, saya kebetulan ketua tim TPPU. Berapa banyak yang mencurigakan untuk terorisme, mengirim uang untuk ke suatu daerah. Ini memesan produk sejadah di sebuah tempat, uangnya miliaran, kata Mahfud dalam acara pengarahan gerakan literasi digital di Mabes TNI. Mahfud tak merinci dugaan aliran dana miliaran untuk kegiatan terorisme itu mengalir kelompok mana. Namun, ia mengatakan dana itu salah satunya mengalir untuk perakitan bom. Tetapi nggak ada feedbacknya dari perusahaan yang dikirimnya itu, lalu dilacak untuk rakit bom dan sebagainya, tambahnya. Mahfud mengatakan kondisi ini terjadi lantaran ada fenomena siberterorisme. Siberteroris selanjutnya merupakan suatu perkembangan teknologi digital yang memberikan alat baru bagi teroris untuk melancarkan serangan dan rekrut anggota baru. Untuk rencanakan serangan, pengiriman uang juga untuk teroris melalui ini, kata dia. Selain siberteroris, Mahfud meminta prajurit TNI untuk mewaspadai ancaman lain imbas dari perkembangan digital dan teknologi informasi. Salah satunya adalah serangan siber melalui pencurian data dan sabotase sistem.
Ia lantas menyinggung serangan siber sempat ramai karena sistem di salah satu bank syariah mengalami kerusakan. Lalu kabarnya di Ruqyah dan sistemnya rusak. Kok di Ruqyah? Ya nggak bisa, kata dia. Selain itu, ia juga meminta mewaspadai propaganda melalui media sosial berupa kabar bohong atau hoax. Ia mengatakan di era digital saat ini, fitnah dan hoax makin merajalela. Di era digital, penggunaan propaganda melalui medsos jadi ancaman terhadap kedaulatan negara dan bangsa. Ada fitnah-fitnah, ada hoax yang luar biasa, kata dia. PPATK ungkap modus aliran pendanaan jaringan terorisme. Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK membeberkan sejumlah modus aliran pendanaan terhadap jaringan teroris. Kepala Biro Humas PPATK, Natsir Kongah, menjelaskan proses aliran pendanaan untuk jaringan terorisme biasanya dilakukan secara bertahap, mulai dari pengumpulan dana, pemindahan, dan hingga tahap penggunaan. Berdasarkan modusnya, ia menyebut para pelaku teroris kerap mengumpulkan dana yang berasal dari sponsor pribadi seperti teroris finansif. Selain itu, Natsir mengatakan pengumpulan dana juga dilakukan dengan menyalahgunakan sumbangan masyarakat yang dilakukan ormas tertentu dan melalui usaha bisnis yang sah. Pada tahap pemindahan dana, modus berupa melalui penyediaan jasa keuangan, pembawaan uang tunai lintas batas, dan penggunaan metode pembayaran baru, ujarnya. Sementara pada tahap penggunaan dana, Natsir menyebut banyak digunakan untuk pembelian pelatihan dan penggunaan senjata dan bahan peledak, serta untuk pembiayaan perjalanan pelaku teroris. Apalagi dipetakan berdasarkan lokasinya, kata dia. DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah menjadi wilayah berisiko tinggi terkait pendanaan teroris. Sementara itu, Provinsi Sulawesi Tengah, Papua, Banten, dan Papua Barat menjadi wilayah dengan risiko menengah terkait aksi pendanaan teroris. Profil pelaku pendanaan teroris yang berisiko adalah pengusaha atau wira swasta, pegawai swasta, dan perdagangan, jelasnya. Lebih lanjut, Natsir menuturkan dengan perkembangan teknologi yang ada, kelompok-kelompok teroris juga berupaya mencari cara pendanaan baru yang cenderung sulit untuk dideteksi dan dilacak. Antara lain, pendanaan yang menggunakan atau penyalahgunaan korporasi atau badan hukum, obat-obatan terlarang, aset virtual, pinjaman online, dan aktivitas kelompok kriminal bersenjata di dalam negeri, katanya. Menko Polhukam sekaligus Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU, Mahfud MD, sebelumnya menyebut terdapat transaksi mencurigakan miliaran rupiah untuk pembiayaan teroris di Indonesia melalui modus memesan produk sejadah. Transaksi mencurigakan ini terendus oleh PPATK. Itu di PPATK banyak sekali kasus. Saya kebetulan ketua tim TPPU. Berapa banyak yang mencurigakan untuk teroris ngirim uang ke suatu daerah? Apa? Ini memesan produk sejadah di sebuah tempat. Uangnya miliaran, kata Mahfud dalam acara pengarahan gerakan literasi digital di Mabes TNI. Mahfud tak merinci dugaan aliran dana miliaran untuk kegiatan terorisme itu mengalir kelompok mana, namun ia mengatakan dana itu salah satunya mengalir untuk perakitan bom. Tapi enggak ada feedbacknya dari perusahaan yang dikirimnya itu, lalu dilacak untuk rakit bom dan sebagainya, katanya. Pantas saja keberadaan kelompok yang terafiliasi sebagai teroris ini selalu masih bisa eksis lakukan aksinya di negeri ini. Pengungkapan aliran dana serta modus mereka dalam mendistribusikan dananya sebuah temuan yang sangat mengejutkan. Dan dengan temuan ini, jelas kelompok mana saja yang terima suplai dana ini, dan sebagian besar mereka adalah kelompok kadrun yang sudah tentu mendukung Anies Baswedan sebagai Presiden 2024 mendatang. Kelompok para intoleran yang organisasinya sudah dinyatakan terlarang oleh Presiden Jokowi. Kita masih hati-hati dengan sosok pemimpinnya masih jalin hubungan dengan kelompok ini. Akan sangat berbahaya sekali jika mereka bisa jadi pemegang kebijakan di negeri ini. Bagaimana menurut Anda? Salam akal sehat, pilihan rakyat.